Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor dan selaku penemu metode EBC, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yasmin MPDI. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah IPS, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Firda Unais Salsabila. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Dalam pembuatan video kali ini, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS di MI yang diampu oleh Ustadzah Nur Fatimah MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami pembelajaran IPS di SD atau MI. Memahami pembelajaran IPS di SD ada beberapa cara. Yang pertama itu ada dimensi pembelajaran IPS. Yang kedua ada tujuan pembelajaran IPS di SD. Yang ketiga materi pembelajaran di SD dan peran guru dalam pelajaran IPS. Yang keempat pendekatan dan metode pembelajaran IPS serta evaluasi pembelajaran IPS di SD atau MI. Memahami pembelajaran IPS di SD merupakan fondasi penting bagi siswa untuk memahami lingkungan sekitarnya dan berperan aktif sebagai warga negara. Selanjutnya, dimensi pembelajaran IPS. Yang pertama ada dimensi kognitif, yang kedua dimensi efektif, yang ketiga psikomotorik, dan yang keempat dimensi sosial. Dimensi kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis tentang berbagai aspek IPS. Yang kedua, dimensi efektif, yaitu menekankan pada sikap, nilai, dan moral yang baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, dimensi psikomotorik, yaitu membangun keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, ada dimensi sosial, yaitu memperkuat rasa kebersamaan, toleransi, dan menghargai perbedaan di masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS di SD, yaitu mengembangkan pemahaman, mendorong keterampilan berpikir, membentuk sikap positif, dan meningkatkan kewarganegaraan. Mengembangkan pemahaman, siswa dapat memahami konsep-konsep dasar IPS seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Mendorong keterampilan berpikir, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kreatif. Membentuk sikap positif, menumbuhkan sikap peduli, toleran, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Meningkatkan kewarganegaraan, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, materi pembelajaran IPS di SD. Ada sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Sejarah yaitu peristiwa penting di masa lalu dan tokoh-tokoh berpengaruh. Geografi yaitu seperti bentang alam, iklim, flora, fauna, dan penduduk Indonesia. Ekonomi yaitu kegiatan ekonomi, mata pencaharian, dan kebutuhan manusia. Sedangkan yang sosiologi yaitu seperti sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pendekatan dan metode pembelajaran IPS. Yang pertama, ada pendekatan tematik, yang kedua ada pendekatan kontekstual, dan yang ketiga ada metode pembelajaran. Pendekatan tematik yaitu mengaitkan materi IPS dengan tema-tema menarik yang relevan dan dengan kehidupan siswa. Pendekatan kontekstual yaitu menghubungkan materi IPS dengan konteks kehidupan nyata yang familiar bagi siswa. Dan yang terakhir ada metode pembelajaran, yaitu beragam metode seperti diskusi, permainan, proyek, dan presentasi untuk menumbuhkan minat belajar. Peran guru dalam pembelajaran IPS yaitu
ada pemilihan materi, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama kan ada pemilihan materi, yaitu memilih materi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau pemahaman dan kemajuan siswa. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran IPS di SD. Tes tertulis seperti mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPS melalui soal pilihan ganda, benar atau salah, dan esai. Jika tes praktis, yaitu memeriksa kemampuan siswa dalam menerapkan konsep IPS dalam situasi nyata, seperti membuat peta atau presentasi. Sedangkan yang penilaian portofolio, yaitu mengumpulkan karya siswa sebagai laporan proyek dan hasil diskusi untuk menilai proses pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran IPS di SD memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan luas. Guru perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan dan metode yang inovatif, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.